nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hajna idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Bakar Al-Wara' Al-Balqi rahimahullahu ta'ala mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul sadri zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Bulan Rajab merupakan bulan untuk menanam, kemudian bulan Sya'ban ini merupakan bulan untuk mengairi tanaman tersebut. Adapun bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dari sini jamaah dari Allah Azza wa Jalla, seakan beliau rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sebelum bertemu dengan Ramadan ini butuh yang namanya persiapan, butuh mempersiapkan diri kita agar pada saat kita bertemu dengan Ramadan ini kita dapat memanen hasil yang terbaik. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang tentulah ini akan sangat kita harapkan nanti dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tahawanu bil amri idza hadara waqtuhu. Dan termasuk seorang yang dia lalai atas suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah dia tidak mempersiapkan sesuatu untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Ini termasuk orang yang lalai, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang mana konsekuensi dari kelalaiannya ini, konsekuensi dari kelalaian yang dia tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut suatu kewajiban tersebut adalah apa? Dia akan dilalaikan. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang maksimal atas kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dia akan terhalangi dari kebaikan yang banyak, terhalangi dari Allah Azza wa Jalla, lemah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Sebagaimana hal ini dikatakan Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah At-Taubah ayat 46, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walau aradul khuruja li'addu lahu 'uddatan. Kalau seandainya kalian, wahai orang-orang munafik, ini benar-benar ingin berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, la'addu lahu 'uddatan, maka sungguh-sungguh kalian pasti akan menyiapkan segala sesuatu sebelum peperangan tersebut. Kalau benar kalian ingin berperang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian ternyata mereka tidak melakukan persiapan sedikit pun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala lemahkan mereka, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di
rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, Allah ta'ala lemahkan mereka dalam menjalankan ibadah tersebut. Maka dari sini para ulama menjelaskan lemahnya seorang dalam menjalani suatu ibadah, khususnya nanti pada bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah karena kurangnya persiapan, ya, karena kurangnya persiapan dari diri mereka dalam menyambut Ramadan tersebut. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak sedikit kita dapati kaum muslimin yang sewaktu bertemu Ramadan semangatnya hanya sebentar kemudian padam. Hari pertama subhanallah masjid penuh, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian terus menurun, jumlahnya menurun. Kenapa? Hal ini disebabkan banyak dari mereka yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu ketika mereka ketemu bulan Ramadan, kehabisan bensin duluan, kehabisan energi duluan, habis duluan. Ini karena kurangnya persiapan. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, seorang apabila ingin perang saja, maka dia harus melakukan persiapan. Dia harus latihan terlebih dahulu, dia siapkan persenjataannya, siapkan senjatanya, siapkan kendaraannya. Kemudian dia latihan, baru dia ikut berperang. Lalu bagaimana seorang yang dia tidak memiliki persiapan sama sekali kemudian terjun di medan perang? Ini namanya apa? Konyol. Jadi bunuh diri. Begitu juga seorang yang dia akan mengikuti suatu perlombaan, dia terpilih dari sekian banyak orang untuk ikut mewakili Kalimantan Barat dalam PON misalnya, Pekan Olahraga Nasional. Cabang apa? Banyak cabang bela diri, pencaksilat misalnya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ketika dia telah mengetahui waktu bertandingnya sudah tinggal 3 bulan lagi, sudah tinggal 2 bulan lagi, maka dia akan lebih menambah intensitas persiapannya. Olahraganya akan ditambah, persiapannya ditambah, joggingnya bertambah, latihannya ditambah. Kenapa? Sudah dekat dengan waktu bertanding. Artinya pada saat telah memasuki harinya, ini dia harus sampai pada puncak performanya, keadaan terbaik pada dirinya, sehingga sewaktu dia turun untuk bertanding tadi, maka dia dapat melakukan sesuatu yang terbaik, yang maksimal yang bisa dia lakukan. Tapi ini tadi kita katakan apa? Butuh persiapan. Ya, butuh yang namanya persiapan. Maka pada kesempatan kali ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya insyaallah kita akan membahas kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab usia pada bab tentang puasa, yang mudah-mudahan ini dapat menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita telah mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah mengetahui hambanya yang bersungguh-sungguh ingin menjumpai Ramadan dengan keadaan terbaik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang memang mereka ada tidaknya Ramadan sama saja. Mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga mereka pun nanti akan terlalaikan dan melewatkan banyak sekali dari kebaikan yang bisa didapatkan pada bulan Ramadan. Dan manusia jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam menyambut Ramadan ini terbagi menjadi 2 keadaan.
Manusia dalam menyambut Ramadan ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mereka yang menyambut bulan Ramadan ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mulia. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang menyambut Ramadan dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Kita lihat sebagian manusia, mereka menyambut bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak pernah ada dicontohkan oleh salafun salih, tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pula oleh para sahabat, tidak pula oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam yang empat. Mereka ingin menyambut Ramadan, tapi dengan sesuatu yang keliru, dengan sesuatu yang salah, yang tidak pernah ada tuntunan. Contoh misalnya, ada mereka dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka melakukan pawai mau Ramadan. Ada enggak yang pawai gitu? Ada kan? Dulu banyak seperti itu. Pawai menyambut Ramadan. Nanti di pawai itu apa? Ya, ikhtilat laki-laki perempuan. Ya, kemudian pawai lupa sholat. Ya, banyak kemaksiatan-kemaksiatannya. Pertanyaan kita adalah, apakah pernah dahulu para sahabat, ayo Abu Bakar serukan kepada para sahabat, yuk kumpul, kita punya Ramadan, kita pawai. Ada seperti itu? Allah Ta'ala tidak pernah dapatkan. Maka yang seperti ini zaman dengan Allah Azza wa Jalla, ya kita tidak ada dapatkan satu pun dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah perkara ini baik, maka tentu para sahabat yang mereka jauh lebih alim dari kita mendahului kita dalam mengerjakannya. Kemudian sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mereka menyambut Ramadan dengan nyekar. Apa itu nyekar? Dan ziarah, mendatangi kuburan-kuburan. Ya. Ini kita sampaikan zaman dengan Allah Azza wa Jalla karena ada seperti ini. Kita katakan ziarah kubur adalah sesuatu yang disyariatkan, disyariatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai nanti ada yang mengatakan, oh ini ya melarang ziarah kubur. Allah, ziarah kubur ada sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya kata para ulama adalah agar kita mengingat kematian. Dia adalah mengingat kematian. Ingat bahwasanya kita pun nanti akan menjadi penghuni kubur tersebut. Mengingat bahwasanya kehidupan kita ini adalah sesuatu yang fana, kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ziarah kubur disunnah oleh Nabi yang mulia SAW. Akan tapi yang jadi masalah adalah pada saat seseorang mengkhususkan suatu amalan pada waktu tertentu yang tidak dikhususkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikomentari oleh para ulama. Mengkhususkan sesuatu yang umum, taksis. Dalam usul fikih ada namanya bab taksis, pengkhususan. Dan yang boleh mengkhususkan sesuatu dalam syariat ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah Ta'ala yang memiliki syariat, maka tidak boleh seorang mengkhususkan sesuatu yang umum tadi. Ya silakan mau ziarah kubur, ya tapi jangan dikhususkan nyambut Ramadan ziarah kubur. Ini yang kita kritisi, yang kita komentari. Qul hatu burhanakum. Mana dalil kalian? Kalau kalian benar, tunjukkan. Ada tidak satu orang saja dari salaf, dari para imam yang melakukan amalan tersebut?
Kalau tidak ada, ya udah jangan dikhususkan, itu loh, jangan dikhususkan. Ya, bukan tidak boleh ziarah kubur. Ya silakan ziarah kubur. Yang jadi masalah mengkhususkan pada waktu yang tidak pernah dikhususkan dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang menyambut bulan Ramadan ini sesuai dengan tuntunan agama. Di antaranya adalah apa? Mereka mempersiapkan ilmu. Mereka menyiapkan ilmu sebelum menyambut Ramadan. Sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka kembali belajar, mengingat-ingat kembali, mempelajari kembali hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan amalan-amalan pada bulan Ramadan, dia murojaah kembali. Kemudian yang dilakukan juga yang sesuai dengan tuntunan agama Allah adalah menyiapkan diri dengan amal soleh pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Dia semangat mengerjakan amal soleh, kembali mengerjakan amalan-amalan soleh yang dulu ditinggalkan, amalan-amalan soleh yang dulu sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai malas, kembali didatangkan kembali. Yang awalnya malas sholat malam, mulai lagi sholat malamnya. Yang awalnya cuma 2 rakaat ditambah 4 rakaat. Yang awalnya cuma 10 menit dipanjangkan durasinya jadi 20 menit. Ya, bertahap. Awalnya sholat ya cuma 10 menit, cuma 5 menit tambah 10 menit. Nanti tambah lagi waktu tadi 15 menit, 20 menit sampai buat 1 juz nanti. Ini tadarus. Ini ada tahapan-tahapan yang dilalui. Tidak bisa tiba-tiba langsung baca 1 juz. Bisa cuma 1-2 hari saja. Hari ketiga udah hilang. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Orang kalau mau lari itu zaman dengan Allah Azza wa Jalla, ya, lari 15 km, itu tidak ada atlet yang bisa langsung sekaligus. Dia coba dulu, ya, dengan jarak yang pendek, 1 kilo dulu, tambah 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai nanti baru 15 kilo. Ada apa? Tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Yang dia tidak pernah puasa, dia berpuasa pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan sekarang kita telah masuk pada bulan Sya'ban. Ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, walam arahu sha'iman min syahrin qattun aktsara min siyamihi min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yang lebih banyak berpuasa satu pun, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, selain daripada bulan Sya'ban ini. Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa? Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Karena kalau dia tidak terbiasa berpuasa, kemudian tiba-tiba puasa, aduh, rusaknya. Ada yang baru puasa demam langsung. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ada yang dia puasa tidak bisa bangun, tidak seperti dulu ya terus. Ya, akhirnya habis waktunya pada bulan Ramadan hanya dihabiskan di atas tempat tidur. Puasa cuma apa? Depan TV aja, depan handphonenya saja. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Beda dengan orang yang sudah terbiasa berpuasa. Kalau dia sudah biasa puasa, ya maka hari-hari yang dia lalui bulan Ramadan itu sama saja dengan hari-hari yang lainnya. Sama antara dia berpuasa dengan tidak puasa gitu loh. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Karena dia sudah terbiasa, akhirnya dia tidak akan terlewatkan dengan peluang-peluang yang banyak untuk melakukan amal soleh.
bisa baca Quran, bisa sholat sunnah, ya. Subhanallah, bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu ibadah. Ya, maka sebagian dari kaum muslimin tadi, ya, dan ini merupakan sesuatu yang disarankan adalah mereka menyiapkan dengan amalan-amalan saleh. Dan tentulah di sini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, kita juga berupaya untuk menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiatillah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sewaktu kita terbiasa melakukan maksiat kepada Allah, maka iman akan terus turun. Apa dampaknya kalau iman turun? Malas ibadah. Makanya dari sekarang tinggalkan maksiat. Orang yang biasa, ya, berdusta, tinggalkan dustanya. Bohongnya tinggalkan. Orang yang biasa ghibah, tinggalkan ghibahnya. Susah, udah kebiasaan. Ya, ini sekarang saatnya. Mumpung belum Ramadan nih, masih bisa apa? Tadi kita katakan ada tahapan-tahapannya, sedikit-sedikit. Yang masih senang dengarkan musik, tinggalkan sedikit-sedikit, ganti dengan Al-Quran Al-Karim. Yang biasa, ya, suka marah-marah, tinggalkan. Jaga lisannya, ya, karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, tapi menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ini insya Allah kita bahas. Nah, kita masuk dalam kitab Siyam, dan insya Allah ya kita nanti daurahnya tidak cuma 1 hari, insya Allah nanti akan dilanjutkan besok, kemudian ya, sampai selesai insya Allah. 3 hari selesai, 3 hari, kalau besok selesai. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala kitab Siyam. Antum sudah punya kitab Umdatul Ahkam belum? Belum punya? Siapa yang ada? 1 orang. Baik. Kalau bisa besok setidaknya pakai inilah, di download bisa kan? Nanti coba disiapkan aja, coba kita siapkan ini khusus bab Siyam saja, di fotokopi. Ya, paling cuma berapa lembar. Ya. Ada 184, sekitar 40-an hadis lah kurang lebihnya. Baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, mengatakan puasa fil lughah al-imsak. As-siyam fil lughah al-imsak. Puasa dari sisi bahasa artinya apa? Al-imsak. Apa itu imsak? Apa imsak? Sebelum sahur, imsak. Imsak artinya menahan. Imsak artinya menahan. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i al-imsaku anil muftirati ma'an niyyati min at-tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, ma'aniyah, disertai dengan niat, minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang dimaksud dengan puasa.
Ya. Puasa apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, disertai dengan niat di sana dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa jaminan Allah Azza wa Jalla. Artinya puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum saja. Ini salah, keliru. Karena berapa banyak orang yang puasa dia cuma menahan dirinya dari makan dan minum. Ya. Dia cuma tidak makan, tidak minum, tapi perkara-perkara yang lain maksiatnya jalan terus, ghibahnya jalan terus, dustanya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Nah, ini keliru. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa jangan dari Allah Azza wa Jalla, yang dia dapatkan dari puasa itu hanya apa? Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia salah dalam memaknai puasa ini. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala tidak butuh bagi orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Dia tidak meninggalkan apa? Qaula zur. Qaula zur kata para ulama, sebagian dari ulama mengatakan yang dimaksud dengan qaula zur adalah apa? Maksiat pada Allah. Artinya barang siapa yang dia tidak meninggalkan maksiat kepada Allah, maka Allah tidak butuh dia tidak makan dan minum. Allah tidak butuh. Karena apa? Hakikat puasa bukan cuma nahan makan, nahan minum saja, bukan. Akan tetapi apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maksiat kepada Allah. Ya. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana mu'allif rahimahullahu ta'ala, huwa siyamu syahrul Ramadan wa ruknu rabi' min arkanil Islam. Dan puasa pada bulan Ramadan ini dia adalah rukun yang keempat dari rukun Islam. Ya. Ini puasa yang wajib, ya, puasa Ramadan. Karena puasa itu ada dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib ada berapa? Ada berapa puasa yang wajib? Hah? Berapa? 3. Apa saja? Pertama, Ramadan. Kedua, nazar. 3, apa? Kafarah qadha. Nah, barakallahu fiik. Puasa yang wajib ada 3 jamaah ya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Ini wajib, kalau dia telah bernazar maka wajib bagi dia untuk membayar puasa tersebut. Yang ketiga adalah puasa qadha. Kemudian selain dari 3 puasa ini adalah puasa yang sunnah. Puasa sunnah banyak, ya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura, dan masih banyak yang lainnya. Wasiyam syahrul Ramadan, adapun puasa pada bulan Ramadan dia merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Wasiyamu min afdhalil ibadat li'annahu tajma'u fihi anwa'u sabri ats-tsalatsah. Dan puasa ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dia merupakan di antara seafdolnya ibadah. Seafdolnya ibadah. Kenapa? Karena dalam puasa ini terdapat padanya 3 jenis kesabaran. Dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengerjakan ibadah kepada Allah butuh sabar.
Puasa butuh sabar, sholat butuh sabar, haji butuh sabar, baca Al-Quran butuh sabar, menuntut ilmu, belajar butuh sabar. Tidak bisa belajar sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian mengatakan sudah tamat belajar. Tidak ada tamat belajar, tidak ada selesai. Kapan selesai belajar? Ketika kita masukkan pada yang lahar, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, waktu meninggal baru selesai belajar. Ya. Artinya apa? Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-sabru ala ma'asi, sabar terhadap maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan maksiat kepada Allah, dia tinggalkan segala macam bentuk kezaliman, dia tinggalkan ghibah. Kenapa? Saya sedang berpuasa. Dia tinggalkan amarah. Kenapa? Saya berpuasa. Dia tinggalkan perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasanya, dapat mengurangi pahala puasanya, bahkan bisa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersabar meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Tidak makan zaman Allah Azza wa Jalla pada siang hari, sakit nggak? Sakit. Makanan sudah ada di meja makan, uangnya ada, tapi dia tinggalkan karena ketaatan kepada Allah. Dia tinggalkan minum, dia tinggalkan istrinya, tidak berhubungan, padahal istri telah dinikahi dengan sah. Maka ini adalah kesabaran yang ketiga. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita lanjut sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nasta'if dari sana, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, walian Allah ta'ala nasaba as-shaum ila nafsihi wa 'ada bil jazaa'i 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan puasa ini bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa balasan puasa ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan balasnya nanti. Wa li'annahu sirrun baina rabbi wa baina 'abdihi. Hal ini dikarenakan puasa adalah ibadah rahasia. Hal ini dikarenakan puasa adalah ibadah yang rahasia antara Allah Azza wa Jalla dan hamba tersebut. Fahuwa min a'zamil amanat. Dan puasa ini merupakan amanah yang paling besar. Ya, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, ini kita masih muqaddimah ya. Kita masih muqaddimah. Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan membalas, memberikan ganjaran khusus bagi orang yang berpuasa ini. Ya, presentasinya nanti langsung dari Allah, balasannya langsung dari Allah. Allah yang menetapkan. Kenapa? Hal ini dikarenakan puasa merupakan amalan yang rahasia. Seorang yang puasa tidak ada yang mengetahui dia puasa atau tidak, kecuali hanya dirinya dan Allah Azza wa Jalla saja yang mengetahui. Sirrun baina rabbi wa baina 'abdi. Rahasia antara Allah dan hambanya. Dia mau berkhianat, dia minum sendirian, tidak ada yang mengetahui. Dia mau maksiat sendirian, tidak ada yang mengetahui. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya muallif mengatakan bahwasanya puasa ini merupakan amanah yang paling besar. Min a'zamil amanat, amanat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala percayakan kepada seorang hamba. Jujur tak keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha
mengetahui. Innallaha sami'un basir. Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Kemudian muallif melanjutkan tentang hikmah. Ada beberapa hikmah yang disampaikan. Dari sekian banyak hikmah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dia merupakan rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ya, hikmahnya banyak sekali. Maka tadi di sini muallif mencoba menyampaikan beberapa hikmah yang sangat berharga. Yang pertama adalah puasa merupakan ibadatullah wa khudu'ulah. Puasa merupakan ibadah kepada Allah dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, puasa bukan ibadah, dan manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan hakikat penciptaan ana dan antum semuanya. Hakikat penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Dan seorang yang berpuasa pada siang hari, tidak makan, tidak minum, menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasanya, dia hakikatnya sedang beribadah. Artinya siang hari dari waktu dia sahur, ya sampai dia nanti dari waktu terbit fajar sampai terbenam matahari, ini sepanjang hari dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, betapa besar pahala yang dapat oleh seorang hamba. Karena hari-harinya dipenuhi dengan apa? Dengan ibadah. Kita kalau sholat berapa waktu, berapa jam kuatnya? Baca Quran berapa jam tahan? Kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, full ibadah kepada Allah. Ini di antara hikmahnya. Dan ini juga liyakuna shaim, menjadikan ya orang yang puasa tadi dia tunduk kepada Allah. Dinamanya kiru sultan syahwat, dan dia mengingkari kuatnya syahwatnya. Fa innal quwwata, karena sungguhnya kuatnya syahwat ini mengajak kepada sesuatu yang melampaui batas dan mengajak kepada kesombongan. Artinya dengan berpuasa seorang menjadikan dirinya apa? Tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak merasa dirinya besar. Dia menundukkan hawa nafsunya, mujahadah, mengalahkan hawa nafsunya. Dan ini kata muallif rahimahullah, mengikis sifat apa? Sifat tughyan, yaitu melampaui batas, tagha misalnya. Dan di sini muallif rahimahullah taala membawakan firman Allah Taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tamma. Allah Taala mengatakan dalam Quran surah apa? Al-Alaq. Apa kata Allah Taala? Sekali-kali sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Ar-ra'ahus tamma. Apabila kalian melihat dia yang memiliki kemampuan. Kalau dia memiliki kemampuan kelebihan, orang kaya, ya, orang kaya sombong, merendahkan orang, memiliki jabatan, bukan sombong. Ini banyak, ya. Suatu Allah Ta'ala uji mereka dengan harta, ya mereka gagal melewati ujian tersebut. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Dan dengan puasa hikmahnya adalah menjadikan manusia tunduk. Dia punya uang, tapi tetap tidak boleh makan pada siang bulan Ramadan. Sebanyak apapun uang yang dia miliki, tetap
haram makan siang hari bulan Ramadan, setinggi apapun jabatan Anda, apapun jabatan yang Anda miliki, mau jenderal, mau presiden, ya, ataupun raja, kaisar. Kalau Anda muslim, haram makan pada siang hari bulan Ramadan, sama kedudukannya. Dan ini menjadikan apa? Mengikis kesombongan yang ada pada diri seorang hamba. فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَقِيرٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. Dan agar mereka mengetahui bahwasanya hakikatnya mereka itu apa? Lemah dan fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada apa-apanya untuk itu. Apa yang akan kalian sombongkan dengan harta yang kalian miliki? Apa yang kalian sombongkan dengan jabatan kalian tersebut? Kalian fakir, miskin, dan lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dengan puasa ini hikmah yang pertama, kata mu'alifnya adalah apa? Menimbulkan kesadaran bagi diri seorang hamba bahwasanya dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Dia harus tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala larang untuk makan siang hari, dia tidak makan. Allah larang minum pada siang hari, tidak minum. Allah larang dia untuk mendekati atau berhubungan dengan pasangannya pada siang hari Ramadan, dia tinggalkan. Dan ini menunjukkan apa? Ketundukan seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hamba tadi merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa dirinya hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka hilanglah dari hamba ini sifat sombong, sifat meremehkan orang lain. Dan dia menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, wa yalinu bi khalqillah, dan dia juga menjadi hamba yang lembut kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi hikmah subhanallah, ya, menghilangkan kesombongan yang awalnya tadi dia mana orang dengan pandangan yang meremehkan, ya, dengan dia berpuasa hikmahnya adalah ya, hilang kesombongan tersebut. Wa minha, dan hikmah yang lainnya, yang kedua adalah hukum ijtimaiyah, hikmah sosial dari puasa. Ada hikmah sosialnya. Apa yang di sini? Min ijtima'ihim ala ibadi wahid, yaitu mereka, ya, hamba-hamba Allah, kaum muslimin, mereka melakukan ibadah yang satu, yaitu mereka bareng-bareng semuanya puasa pada bulan Ramadan. Muslim Indonesia, Muslim di Cina, Muslim di Amerika, Muslim di Afrika, semuanya bertemu bulan Ramadan, serempak mereka puasa semuanya. Fi waktu wahid, fi waktu wahid, pada waktu yang sama. Masuk Ramadan, satu Ramadan puasa semua kaum muslimin. Fasabruhum jami'an, mereka semuanya, seluruh kaum muslimin tadi bareng-bareng semuanya bersabar saat puasa tersebut. Qawiyuhum wa dha'ifuhum, baik itu orang yang kuat di antara mereka ataupun orang yang lemah di antara mereka. Syarifuhum, baik itu orang yang terhormat, wa wadi'uhum, ataupun orang yang rendah di antara mereka. Yang lemah puasa, yang kuat puasa, yang tinggi stratanya mulia wajib puasa, yang rendah pun wajib puasa. Ghaniyuhum wa faqiruhum, yang kaya wajib puasa, yang miskin wajib puasa. Dan mereka semuanya merasakan penderitaan yang sama. Semuanya merasakan penderitaan yang sama, yang mana ini
menyebabkan hati-hati mereka menjadi terikat, kata muallif rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kita sama-sama tidak makan. Kadang orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla ini memiliki ikatan kalau mereka memiliki apa? Nasib yang sama. Ya kan? Ya, oh kita sama nih, sama-sama jomblo. Jadi sama-sama duda gitu ya. Sama-sama sudah merasakan, ada ikatannya nanti biasanya. Ya. Oh ini sama-sama gitu kan. Ada apa? Persamaan. Oh ini sekarang kita sama-sama berpuasa. Ya. Sama-sama tidak makan, sama-sama kita merasakan. Ya, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Ya. Akhirnya apa? Menjadikan, kata muallif rahimahullah, ya, menjadikan hati-hati mereka ini bersatu. Ya. Orang kalau misalnya memiliki persamaan, sama-sama senang main bola, ini bisa akrab. Ya kan? Sama-sama senang main badminton, ini bisa jadi teman dekat. Kenapa? Karena ada persamaan. Dan di sini pada bulan puasa, subhanallah, Allah jadikan kaum muslimin seluruh dunia sama merasakan apa? Merasakan pedihnya lapar, merasakan bagaimana kehausan, ya. Merasakan ya bagaimana mereka harus bersabar pada siang hari bulan Ramadan tersebut. Demi apa? Menimbulkan ya persatuan hati di antara mereka. Dan ini menjadi sebab lembutnya hati, kata muallif. Ya, sebab lembutnya hati ya ba'dhum ala ba'd. Ya, salah satu di antara mereka dengan orang yang lainnya. Ya, sama mereka menjadi lembut hatinya. Wa rahmatu ba'dhum ba'dha. Dan sebab kasih sayang antara kaum muslimin, muncul rasa kasih sayang mereka. Yaitu ketika ya mereka al-ghani, orang kaya, merasakan alamul ju', ya, bagaimana orang-orang kaya ini merasakan, oh ternyata orang yang tidak makan itu sakit loh. Ketika orang-orang kaya ini merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang kelaparan. فَيَتَذَكَّرُوا أَنَّ أَخَاهُ الْفَقِيرُ يَعَانِي هَذِهِ الْآلَامِ دَهْرُهُ كُلَّهُ. Yaitu orang-orang kaya ini akan merasakan bahwa saudaranya yang fakir ternyata mereka merasakan ya sakit ini, tidak makan ini sepanjang masa. Ya saya cuma baru 1 hari, 2 hari, baru 1 bulan merasakan. Ternyata saudara saya yang fakir, ya Allah, seperti ini yang mereka rasakan. Ternyata lapar itu tidak enak. Ternyata lapar itu sakit. Dan di sini akan memunculkan apa? Rasa empati, ya, rasa syukur atas nikmat yang Allah Taala berikan berupa makanan, dan apa? Rasa empati kepada saudaranya yang fakir tadi, ya, sehingga menjadikan orang ini menjadi apa? Ringan tangan, rajin untuk sedekah, rajin untuk berbagi. Kenapa? Karena dia merasakan, oh ternyata lapar itu sakit. Dan hikmahnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan apa? Menjadikan cinta antara apa? Antara si kaya dan si miskin. Ya. Menghilangkan kebencian antara dua golongan ini, menghilangkan kesenjangan di antara mereka. Dan Allah Taala akan menggantinya dengan apa? Dengan mahabbah, dengan rasa cinta dan ukhuwah, persaudaraan. Subhanallah. Ini hikmah yang besar yang Allah Taala berikan di antara hikmah-hikmah dalam berpuasa. Wa minha hukmu akhlaqiyah tarbawiyah. Kemudian di antara hikmahnya juga, kata muallif rahimahullah, adalah hikmah akhlak dan pendidikan. Ya, hikmah puasa yaitu hikmah akhlaqiyah tarbawiyah. Hikmah akhlak dan hikmah dari sisi pendidikan. Fahuwa yu'allimu sabra
Dan puasa ini mengajarkan kepada muslim untuk apa? Untuk sabar. Untuk apa? Untuk sabar. Dia mau marah, saya puasa, saya sedang puasa. Akhirnya dia tahan amarahnya. Dia ingin ngomongkan orang, saya puasa. Dia dipancing oleh orang, ada kesempatan masjid, tidak mau, saya sedang berpuasa. Akhirnya apa? Memunculkan kesabaran bagi diri orang ini. Kemudian juga melatih, mendidik mereka untuk mengatasi kesengsaraan dalam kehidupan, dalam masa-masa sulit, terlatih. Ya, tidak makan sudah. Pada waktu misalnya dia dalam keadaan sulit, tidak bisa makan, ternyata seperti saya sudah pernah merasakan waktu puasa. Nah, ini bukan sesuatu yang baru. Saya sudah pernah merasakan keadaan seperti ini, kesengsaraan ini, kesulitan ini, ya, wasso'at, ya, dan masa susah seperti ini telah pernah saya alami pada waktu puasa. Dan ini adalah hikmah terbawiyah, ya, hikmah dalam pendidikan. Seorang yang puasa dia telah dididik oleh Allah Azza wa Jalla, dilatih, ya, untuk apa? Untuk sabar, sabar menahan amarah, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan syahwatnya. Subhanallah. Ya, kalau seandainya dengan istri yang halal yang ada bersama dia di kamar saja berdua dia bisa tahan, lalu kenapa tidak bisa tahan dengan wanita-wanita yang di luar? Ya, ketemu jarang-jarang, gitu ya. Nah, ini apa? Hikmah terbawiyah, dilatih oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dilatih oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Wa minha hukmus sihiyah, dan diantara hikmahnya, kata muallif yang terakhir adalah hikmah kesehatan, ya, hikmah kesehatan. Fa'innal ma'idata baital da, sesungguhnya ma'idah atau lambung atau perut besar ini merupakan rumah penyakit, kata muallif. Wal himyah ra'sul dawa, dan al himyah merupakan ra'sul dawa, merupakan pokok dari, ya, dari pengobatan. Ya, muallif mengatakan bahwasanya al ma'idah, perut, merupakan sumber penyakit. Dan al-himyah yaitu berpantang, ya, berpantang dari hal-hal yang dapat mendatangkan penyakit. Ini merupakan ra'sul dawa, pokok dalam pengobatan. Wala budda li ma'idati an ta'khudha fatrah istiraha. Ya, maka ma'idah atau perut ini dia harus memiliki waktu untuk beristirahat, ya, karena dia kerjanya subhanallah, ya, pagi makan, agak pagi siang sedikit dan ngemil, siang baru makan, habis itu ngemil lagi baru makan lagi, kerja terus. Maka ma'idah perut ini butuh istirahat, kata muallif rahimahullah ta'ala. Ba'da ta'iba tawala ta'am 'alaiha, setelah apa? Setelah lelah, ya, setelah lelah diberi makan terus, mengkonsumsi makanan terus, mengolah makanan terus, ya. Ini maka dia butuh istirahat. Makanya dengan puasa, ya, maka seorang akan mengistirahatkan maidahnya, mengistirahatkan perutnya. Kemudian dia juga termasuk dalamnya adalah apa? Himyah, menjaga pola makannya, ya, menjaga pola hidupnya. Dia makan, ya, seperlunya saja pada saat sahur dan berbuka puasa, ya. Dan ini merupakan tadi pokok dari ilmu pengobatan. Bukankah Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan dengan puasa Allah Taala melatih kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam apa? Dalam mengkonsumsi makanan. Namun sangat disayangkan jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ada sebagian saudara kita yang dia berpuasa, ya, malah
tambah jadi gitu loh. Malah lebih berlebih-lebihan ya. Selesai puasa, normalnya orang kalau puasa ya Ramadan, selesai Ramadan timbangannya turun. Dia habis Ramadan naik timbangannya. Ya Allah ya. Ini kalau puasa saja seperti ini, lu bagaimana dengan selainnya ya. Ini hikmah kesehatan. Maka daripada Ramadan ini ya, Allah Taala melatih kita untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa memanajemen syahwat kita terhadap makanan ini. Ya, makan seperlunya dan tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan tersebut. Kemudian di akhir ya muallif mengatakan, maka penjelasan yang ringkas ini tentang hikmah-hikmah yang sedikit ini ya, adalah di antara sedikit dari hikmah-hikmah yang sangat banyak yang Allah Taala berikan, yang Allah Taala siapkan bagi seorang yang dia akan berpuasa, yang mereka nantinya akan memenuhi bulan Ramadan, yang tentulah hikmah-hikmah ini akan mereka dapatkan apabila mereka dapat menjalankan bulan Ramadan, bulan puasa ini sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pada rasa ini saja yang selesai kita pembahasan mukaddimah. Insyaallah akan dilanjutkan besok ya, insyaallah kita masuk pada hadis yang pertama. Esok hari insyaallah pada waktu yang sama dan di tempat yang sama pula. Pada rasa ini saja untuk mukaddimahnya, kita cukupkan majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.